Shalom teman-teman remaja. Berkaitan dengan himbauan pemerintah yang mengharuskan kita tetap berada di rumah aja, maka dari itu, kami dari Komisi Remaja meniadakan ibadah secara bersama-sama di gereja. Tetapi, pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan ibadah remaja yang dilakukan di rumah masing-masing. Nah, berkaitan dengan kita yang sekarang lebih banyak menggunakan teknologi, tema yang akan kita ambil pada hari ini adalah bijak dalam berteknologi. Kiranya teman-teman dapat menyimak dan menerapkan firman yang akan dibawakan. Teman, apa kabar hari ini? Pasti sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bijak dan dalam berteknologi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini Engkau memberikan berkat, waktu dan kesehatan kepada kami. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau berkati, Kau urapi Tuhan, pimpin Roh Kudus, sehingga firman ini bisa kami sampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Selamat kami. Amin. Ayat firman sesuai dengan tema kita hari ini, bijak dalam berteknologi. Dari Korintus 1 ayat pasal 10 ayat 23 dan 31, dan ayat pendukung terambil dari Amsal 1 ayat 7. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu masa remaja adalah masa pertumbuhan, baik fisik maupun psikis, yang sangat rawan. Pengaruh dari luar sangatlah berdampak terhadap kehidupan rohani. Teknologi akan berdampak negatif bagi mereka kalau tidak dikendalikan dengan baik. Banyak contoh bagaimana dampak negatif dari teknologi yang membuat karakter remaja menjadi negatif. Kehidupan rohani remaja adalah tanggung jawab kita semua dan gereja. Karena itulah maka menjadi kewajiban kita semua untuk mengajar dan mendidik agar kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Sebagai dampak ilmu, pengetahuan dan teknologi, haruslah kita menyikapi dengan positif, menyikapi itu sebagai bagian yang anugerah atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu menjadi wujud nyata bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan pribadi kita. Kita ketahui bahwa teknologi sekarang ini sangat sekali pesat perkembangannya. Terlebih bagi media-media seperti televisi, handphone, ini adalah merupakan suatu media komunikasi yang sangat-sangat instan. Kalau kita mau mengetahui ataupun histori atau sejarah mengenai sejarah Yesus Kristus, kita tinggal klik melalui Google. Tetapi hal ini kadang-kadang teknologi sekarang ini banyak disalahgunakan oleh setiap orang, atau khususnya bagi remaja dan anak-anak. Contoh yang paling praktis adalah handphone. Handphone adalah diberikan berkat oleh Tuhan untuk sebagai media komunikasi, mempermudah antara Tuhan dengan kita, dan sebagai media menyampaikan kabar-kabar tentang karya-karya Tuhan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, khususnya bagi remaja atau kita sekalian, kita selalu menggunakan media itu atau handphone kita itu dengan tidak pada tempatnya. Contoh, kita
kalau misalnya ini hari Sabtu, besok kita harus ke sekolah minggu atau ke ibadah komisi remaja, kita kadang-kadang main gadget atau medsos, atau yang istilah orang-orang sekarang ini kan trennya IG, Instagram, ya kan, Facebook dan sebagainya. Dan kadang-kadang permainan itu dimainkan sampai berlarut malam sampai pagi, sehingga pada waktunya pagi yang harusnya masuk ibadah minggu atau ibadah komisi remaja itu diabaikan karena alasannya bahwa tidak bisa tidur atau ngantuk. Nah, inilah yang memberi efek negatif yang berdampak dari teknologi. Tapi Tuhan sangat baik kepada kita. Kita diingatkan bahwa teknologi ini sangat penting. Yang sudah saya sampaikan tadi di atas, bahwa melalui Amsal pasal 1 ayat 7, bahwa pengetahuan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Jadi, bagi remaja atau kita sekalian, apakah dilarang? Tidak. Tetapi di sini kita diuji iman kita untuk tetap memilih secara bijak dan memanfaatkan teknologi itu dengan tepat guna. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengoreksi diri iman kita, bahwa setiap sudut pandang kehidupan kita Allah selalu memperhatikan. Jadi apa yang kita perlu sikapi dengan teknologi baik secara bijak? Yang pertama adalah kita harus memanfaatkan teknologi ini, khususnya bagi remaja. Kita harus menggunakan teknologi itu untuk kebaikan dan guna menjadikan sebagai teknologi yang menjadi berkat. Yang kedua, Tuhan inginkan kepada kita semua, baik remaja, diharapkan menggunakan teknologi ini berasal dari Allah untuk memuliakan nama Allah juga. Pesan ini menjadi suatu renungan bahwa teknologi adalah bagian yang Allah berikan kepada kita. Kita patut syukuri dan selamat menikmati berkat Tuhan melalui teknologi dan bijak melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pencerahan mengenai firman-Mu yang luar biasa ini. Kiranya firman ini memberikan pegangan bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak kami, remaja kami, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi ini secara bijak, dan dengan teknologi ini juga bisa memuliakan nama-Mu di surga. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bijak dalam berteknologi. Sekiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman remaja, kita juga harus mengikuti aturan pemerintah dan tetap berada di rumah aja. Semoga teman-teman remaja dapat selalu diberi kesehatan selama masa pandemi ini. Sampai jumpa di ibadah remaja kembali nanti. See you.